berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Jemaah yang dimuliakan Allah, sudah kodrat manusia bahwa berbeda-beda satu sama lain, mulai dari perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, hingga perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut telah disebutkan di dalam firman Allah yang saya bacakan tadi. Meskipun perbedaan bukan berarti kita harus berselisih, bukan berarti kita harus berperang antara satu sama lain. Sebaliknya, perbedaan itu seharusnya membuat kita saling kenal, saling akrab, dan saling bergandengan tangan satu sama lain. Sayangnya perbedaan itu kerap menonjol, antara lain dalam menafsirkan suatu amalan agama. Salah satu perbedaan yang kita hadapi di waktu saat ini sebagai sesama umat Islam yaitu perihal bagaimana kita berpendapat tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentu di sini tidak bermaksud kami akan memperuncing masalah ini, akan tetapi ada yang menganggap cara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau peringatan Hari Lahir Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Ada pula yang berpendapat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang diadakan dan masuk dalam kategori bid'ah, karena tidak ada tuntunannya, tidak pernah diadakan pada zaman Nabi, tidak pernah diadakan pada masa Khulafaur Rasyidin, dan juga tidak pernah diadakan pada masa tabi'in dan tabi'in. 4 imam mazhab pun tidak ada yang merayakan, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad. Dengan demikian, kalau memang tidak ada dasarnya, mengapa kita mengadakan acara Maulid Nabi tersebut? Maka sejak zaman Rasulullah hingga saat ini di Arab Saudi tidak ada acara peringatan Maulid Nabi SAW. Lalu mengapa di banyak negara termasuk di Indonesia banyak yang mengadakan acara tersebut? Ini terjadi karena berangkat dari alasan atau pandangan yang berbeda, maka timbullah perbedaan pendapat. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, yaitu surat keempat dalam Al-Quran, di ayat yang ke-59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Carilah dalil-dalil dalam Al-Quran, carilah dalil-dalil dalam hadis. Kalau ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, tidak disunahkan, maka sebaiknya jangan diadakan. Tapi kalau tetap mau diadakan dengan alasan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kecintaan kepada Rasul, maka silahkan diadakan. Jangan karena perbedaan pendapat itu lalu kita berselisih. Jangan karena perbedaan itu lalu saling bermusuhan satu sama lain. Jangan karena perbedaan pendapat itu pula lalu kita tidak saling menyapa. Tugas kita hanya menyampaikan atau mengemukakan pendapat sesuai dalil yang kita ketahui dan kita yakini kebenarannya.
ada pendapat yang lain silakan saja. Kalau mau mengadakan acara peringatan silakan saja, tapi kita tetap berteman, kita tetap bersahabat, kita tetap bersama-sama sholat berjamaah di masjid, kita tetap bersama-sama dan akrab satu sama lain dalam suatu ukhuwah. Mengenai bagaimana menghadapi atau menyikapi perbedaan pendapat, ada satu kisah menarik yang sangat baik untuk kita contohkan, dan barangkali kisah ini sudah sering disampaikan oleh ustadz maupun kiai-kiai dalam berbagai kesempatan. Kisah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i, dan Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah, sedangkan Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Suatu hari Imam Malik menyampaikan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Rezeki bisa datang tanpa sebab dan manusia cukup bertawakal dengan benar, lalu Allah akan memberinya rezeki. Lalu yang menjadi lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lainnya, ujar Imam Malik. Bukan tanpa landasan, pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Namun ternyata Imam Syafi'i sang murid memiliki pendapat lain. Menurutnya, seandainya burung tersebut tidak keluar dari sangkar, niscaya ia tidak akan mendapatkan rezeki. Menurut Imam Syafi'i, untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Ia mengatakan rezeki tidak akan datang sendiri, tapi harus dicari. Wahai guru, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Demikian sangka Imam Syafi'i. Keduanya tetap pada pendapat masing-masing, tapi tak nampak rasa kesal dan benci satu sama lain karena perbedaan tersebut. Pada suatu hari Imam Syafi'i berjalan-jalan, ia melihat sekelompok orang yang tengah memanen buah anggur. Tanpa diminta, Imam Syafi'i berinisiatif membantu mereka. Setelah selesai, ia diberikan beberapa ikat anggur sebagai imbalan. Kejadian ini mengingatkan Imam Syafi'i tentang pendapat seputar rezeki. Pendapatnya terbukti dengan dirinya yang berinisiatif membantu sekelompok orang tadi. Jika ia tidak berusaha membantu, tentu ia tidak akan mendapatkan beberapa ikat anggur. Imam Syafi'i senang bukan main. Ia lantas bergegas menemui sang guru hendak memberikan pendapatnya tersebut. Kemudian dijumpai Imam Malik yang tengah duduk-duduk santai sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya. Ia menceritakan kisahnya yang ia alami barusan, dan keduanya pun makan anggur bersama-sama. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, tentu saja anggur tidak akan pernah sampai di tangan saya. Mendengar ucapan tersebut, Imam Malik hanya tersenyum. Ia kemudian menimpali, seharian ini aku tidak keluar pondok dan hanya mengambil tugas sebagai guru, dan sedikit membayangkan alangkah nikmatnya jika di hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawa anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukuplah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus yang lain, tambah Imam Malik sambil tersenyum. Keduanya lantas tertawa bersama masing-masing. Imam Malik dan Imam Syafi'i dapat membuktikan pendapatnya. Jadi kalau kita berbeda pendapat, kita sudah kemukakan pendapat masing-masing, kita sepakat saja untuk tidak sepakat, dan selanjutnya kita ketawa bersama-sama. Tidak perlu berselisih, tidak perlu bermusuhan. Kita masih tetap menjaga silaturahmi kita dan tetap kita dalam persatuan ukhuwah. Wallahu a'lam bishawab.